السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kalimat al-mansuratu ila qiyamis sa'ah. Sampai hari kiamat mereka akan terus ditolong oleh Allah. Siapa? Kaum muslimin? Bukan. Tidak mentang-mentang kaum muslimin lalu pasti akan ditolong oleh Allah. Tidak. Sesuai dengan kenyataan. Berapa banyak, berapa ribu, berapa juta kaum muslimin yang dibiarkan oleh Allah kelaparan, terjajah, ditindas, terinjak-injak. Bahkan Allah pernah biarkan bangsa kita, mayoritas kaum muslimin, diinjak-injak oleh orang-orang kafir Belanda, dijajah, dikuras kekayaannya, dibinasakan, dipermalukan 350 tahun. Berarti kan nggak ditolong, gitu ya, tidak ditolong. Lihat saudara-saudara kita hari ini bersama muslim di beberapa negeri di Afrika, kelaparan, kemiskinan, perang saudara. Allah biarkan, Allah tidak tolong ya. Maka kalau menyimpulkan kaum muslimin pasti akan ditolong oleh Allah, menyalahi kenyataan dan tidak sesuai dengan dalil ya. Kan gak ada dalil bahwa yang penting muslim pasti aku tolong, tidak ya. Tapi janji Allah apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lihat, seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Bukan penduduk satu negeri muslim, mayoritas pokoknya muslim, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang Yahudi, yang Nasrani minoritas, mayoritas muslim, pasti aku tolong. Nggak ada begitu. Amanu wattaqau, akan ditolong oleh Allah kalau apa? Beriman dan bertakwa. Berimankah kaum muslimin yang rajin ke kuburan keramat? Berimanlah kaum muslimin yang berbondong-bondong mendatangi dukun, percaya dengan jimat-jimat, wafak, raja, empat angker dan seterusnya, tatayur. Berimankah? Ya tidak. Di mana Allah mau tolong? Orang nggak beriman malah syirik. Wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Salat 5 waktu berjamaah di masjid, puasa Ramadan, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi, korupsi, membunuh. Rata-rata di negeri kita ya, rata-rata para pelacur itu muslim apa non muslim di negeri kita? Muslim. Rata-rata para koruptor, rata-rata para pemabuk, rata-rata para penjudi, rata-rata para preman, muslim apa kafir? Muslim. Muslim. Gimana Allah mau tolong? Gitu ya. Maka al-mansuratu ila qiyamis sa'ah, mereka akan ditolong sampai hari kiamat. Mereka akan ditolong oleh Allah. Siapa? Siapa? Ya at-taifatul mansurah tadi, al-firqatun najiyah itu, ahlus sunnah wal jamaah, bukan umumnya kaum muslimin ya. Maka antum bisa saksikan hari ini satu negeri yang jauh dari syirik, jauh dari bid'ah,
dekat dengan sunnah Nabi. Bagaimana keadaan mereka? Bandingkan dengan negeri-negeri muslim yang penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah seperti negeri kita ini. Ya. Di beberapa negeri muslim, saya kira antum pernah dengar bagaimana kaum muslimin menjelang Ramadan itu ada syariat mandi di satu sungai. Jelas ini bid'ah yang terang benderang. Itu dilakukan di beberapa negeri muslim. Nah, bagaimana mau ditolong oleh Allah keadaan muslim seperti itu? Ya. Mana dalil bahwa yang akan ditolong ini adalah ahlus sunnah saja, bukan umumnya kaum muslimin? Tadi sudah ya, berupa ayat. Beliau bawakan hadis. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي رواية ظاهرين على الحق. Akan selalu ada di tengah-tengah umatku satu kelompok yang akan selalu berada dalam kebenaran, dan mereka selalu menang, ditolong oleh Allah dalam hujjah. Ya. Adapun orang per orang tidak, ya. Yang dimaksud tadi mayoritas kaum muslimin. Belum pernah kita dapati, insya Allah tidak akan pernah kita dapati satu negeri yang mayoritas kaum muslimnya bertauhid, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, lalu terlunta-lunta, terjajah, miskin, dibiarkan oleh Allah. Insya Allah belum pernah kita dapat, dan tidak akan pernah kita dapat. Negeri muslim yang bagaimana, yang dibiarkan oleh Allah terlunta-lunta, kelaparan, dijajah dan seterusnya, seperti negeri kita 350 tahun, yang syirik, yang bid'ah, yang jauh dari sunnah Nabi, yang jauh dari tauhid. Maka dakwah tauhid inilah yang akan membawa kaum muslimin kepada kejayaan, kemenangan, kehebatan. Bukan dakwah hizbi, bukan dakwah hizbiyin haraki. Mereka seolah tampil mengajak kaum muslimin menuju kepada kemajuan dengan cara mereka, bukan dengan cara Nabi SAW, bukan dengan cara para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tapi cara mereka sendiri, dengan kaidah mereka sendiri, kaidah batilah. Apa? Nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadhiru fima ikhtalafna ba'duna ba'dan. Dengan kaidah batil ini mereka mengajak kita kaum muslimin menuju kejayaan, katanya. Apa? Mari kita saling bermaafan untuk sesuatu yang kita tidak sepakat. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak sepakat? Kunut subuh apa tidak? Enggak sepakat. Ngadain maulid apa tidak? Enggak sepakat. Kalau ada orang meninggal itu ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari apa tidak? Kan enggak sepakat. Ya sudah, kita saling maafkan. Enggak usah dibahas, enggak usah dipelajari. Yang kunut subuh silakan, yang enggak silakan. Yang tahlilan silakan, yang enggak silakan. Yang mau merayakan maulid Nabi silakan, yang enggak silakan. Ini silakan, 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 silakan. Kita saling memaafkan. Ya. Wa nata'awanu fi mattafaqna. Sementara yang kita sepakat, mari kita bertolong-tolongan. Apa yang kita sepakati? Ya, Tuhan kita cuma satu, Allah. Sepakat kan? Kita bertolong-tolongan. Siapa musuh kita? Orang-orang kafir, Amerika. Mari kita bertolong-tolongan, sepakat. Ya. Ini kaidah mereka. Maka mereka membuat persaudaraan. Mau torekot apapun, kita adalah saudara sesama muslim. Ya, kalau saudara betul saudara. Tapi apakah mentang-mentang saudara, kemudian kalau salah kita biarkan? Mentang-mentang saudara. Justru karena saudara,
Kan begitu. Justru karena saudara, kita nasihati mereka yang salah. Tahlilan salah, muludan salah, jangan dilakukan. Kita kan saudara, agar kita sama-sama masuk surga. Kan begitu. Mereka tidak. Ya sudah, nggak usah dibahas. Saling memaafkan saja. Dibikinlah satu nama yang tidak pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat. Ya, dibikinlah satu perkumpulan besar dengan nama persaudaraan kaum muslimin. Tentu nama yang tidak buruk, karena memang kaum muslimin adalah saudara. Ikhwanul muslimin, dibentuklah itu. Apa isinya? Apa saja. Apa saja. Yang Jahmiyah, yang Jabariyah, yang Khawarij, yang Mu'tazilah, yang ini, yang itu. Barangkali cuma Rafidhah yang mereka tidak mau terima. Sebagian mereka terima. Ya. Dan salaf tentunya nggak mau masuk. Kata kaum salaf, para a'immatus salaf, ini mazbalah, tempat sampah. Semua kekotoran masuk di situ. Syubhat Khawarij ada di situ. Syubhat Jahmiyah masuk di situ. Syubhat Asy'ariyah, Maturidiyah masuk, semuanya masuk. Yang penting mengatasnamakan diri muslim. Walaupun tidak keluar dari lisan mereka, tapi mereka otomatis menolak sabda Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Ditolak bahwa kelak umatku kaum muslimin akan pecah menjadi 73. Yang 72 masuk neraka, hanya satu yang selamat sampai surga langsung. Yang 72 di neraka dulu, tidak langsung masuk surga. Yang langsung masuk surga yang satu. Dengan lisanul hal, walaupun tidak keluar dari mulut mereka, tapi secara otomatis mereka menolak sabda Nabi. Kalau mereka tidak menolak, seperti kaum salaf. Jangan kita masuk ke 72, masuklah yang satu yang bagaimana? Yang kemarin. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tinggalkan yang tidak pernah dicontohkan oleh aku dan para sahabatku. Dengan demikian mudah nyontrengnya mudah ya. Yang ngaku ngikutin Rasul dan para sahabat tinggal dicontreng aja ya. Rasul dan para sahabat tahlilan apa tidak? Kan mudah. Rasul dan para sahabat muludan apa tidak? Mudah kan? Rasul dan para sahabat kenal salat nariyah apa tidak? Terus mudah. Mereka nggak ada semangat seperti itu. Bahkan mereka tahu, mereka nekat. Betul, Rasul dan para sahabat tidak pernah merayakan maulid Nabi, tapi apa salahnya? Bukankah ada kebaikan di dalamnya? Pernah waktu itu kita bahas tentang wahyu syaitan. Ini, setan iblis selalu membisikkan kepada orang-orang sesat itu, sehingga ada saja mereka jawabannya. Ya. Ketika menolak kaum salaf yang membid'ahkan maulid, mereka bikin kias yang batil. Ya. Kol halal, kangkung halal, tempe halal, kembang turi halal, sambal kacang halal. Begitu diaduk-aduk jadi gaduh-gaduh ya, atau apa, mestinya kan halal juga kan. Nah, kata Salafi haram gitu, kata Wahabi ya, kata Wahabi haram. Ini kan bodoh sekali. Orang semuanya halal, begitu dicampur jadi haram ya. Ada aja mereka jawabannya ya. Nginget-nginget bahwa Rasul itu Nabi kita, halal apa haram? Halal, baik ya kan. Membaca zikir kan baik, berpahala ya kan. Kemudian berkumpul dalam sebuah kebaikan ya, baik, halal. Apalagi
berkumpul di bulan apa saja, kebetulan di bulan Rabiul Awal, halal. Dikemas jadi satu, bernama Maulid Nabi, jadinya haram. Tuh, bodoh kan Wahabi? Nah, gitu. Ada aja mereka. Setan itu, iblis itu selalu memberikan wahyu, ditiup-tiup nih. Kalau berhadapan kaum salaf ngomongnya begini, ada aja mereka nemu aja mereka. Ya, orang awam tentu akan nanggung-nanggung. Oh, bener, gila Wahabi emang. Bodoh Wahabi itu orang awam. Antum yang ngaji, insya Allah tahu pondasinya. Ya kan? Ketika seseorang melakukan kebaikan, baca Al-Quran misalnya, baca surat Yasin misalnya, baca Al-Baqarah misalnya, sholat misalnya, yang mestinya berpahala, maka berubah menjadi dosa apabila menentukan 3 hal. Mereka nggak paham kaidah ini. Yang berhak menentukan 3 hal ini hanya Rasulullah SAW. Kalau kita menentukan 3 hal ini, maka yang mestinya kita dapat pahala, yaitu sholat, baca Al-Quran, puasa, malah dapat dosa. Apa 3 hal itu? Pertama, menentukan waktu. Menentukan waktu baca Al-Baqarah kapan saja, baca Yasin kapan saja, baca Waqiah kapan saja. Nah, kita menentukan waktu. Malam Jumat, malam Kamis, ditentukan waktunya. Berarti kita menyaingi Nabi SAW. Yang berhak menentukan waktu hanya Nabi SAW. Bacalah ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu. Bacalah ayat kursi ketika mau tidur. Nabi yang berhak mengatakan seperti itu. Bolehkah seorang alim sekelas Imam Syafi'i, Imam Bukhari mengatakan bacalah ayat kursi ketika mau makan? Nggak boleh. Nggak boleh. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, bahkan sekelas Abu Bakar, Umar, tidak boleh. Hanya Nabi SAW. Mereka nggak paham kaidah ini, bahwa menentukan waktu itu haram. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menentukan waktu. Mereka menentukan waktu. Kenapa mau nginget-nginget perjalanan hidup Nabi, mau berdakwah, mau kumpul-kumpul membahas tentang sirah Nabi, mesti nungguin 12 Rabiul Awal? Menentukan waktu kan? Di situ mereka tidak paham. Kemudian yang kedua, menentukan bilangan jumlah. 10, 30, 400, 1000, 10.000, tidak boleh, haram. Kecuali Nabi SAW. Nabi yang berhak mengatakan bacalah subhanallah, subhanallah, subhanallah habis sholat berapa? 33. Ada riwayat lain 25. Selain Nabi bolehkah? Tidak boleh. Ketika kita coba-coba mengatakan 40 misalnya, 50 misalnya, maka yang mestinya kita dapat pahala berubah jadi dosa. Karena menyaingi syariat, menyaingi Allah dan Rasulnya, marah Allah dan Rasulnya. Walaupun lebih baik, 40 tentu lebih baik dari 33. Dosa. Masih ingat Al-Barra bin Azib? Ya, Al-Barra bin Azib diajari oleh Nabi doa menjelang tidur. Doanya lumayan panjang. Salah satu kalimat di dalam doa itu ada kata-kata amantu binabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Barra bin Azib coba-coba mengganti yang lebih baik. Kata Nabi diganti dengan yang lebih baik. Apa? Rasul. Nabi belum tentu Rasul, Rasul pasti Nabi. Rasul jauh lebih mulia dari Nabi. Nabi 124.000, Rasul cuma 313. Nah, yang dimaksudkan beliau Muhammad SAW. Ketika beliau dinyatakan sebagai Nabi, bagus. Dinyatakan sebagai Rasul, lebih bagus. Maka Al-Barra bin Azib mengganti menjadi amantu bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus, jauh lebih bagus. Nabi dengar, Nabi marah. Nabi enggak terima.
Jangan engkau rubah yang dariku. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kebenaran. Padahal lebih bagus Nabi marah. Ya. Mereka nggak bawakan contoh-contoh ini. Yang mereka bawakan yang Nabi nggak marah. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi memuji sahabat yang mengucapkan kalimat itu. Dan ada beberapa riwayat, termasuk lafaz azan. Zaid bin Abdi Rabbi itu kan bermimpi mendengar lafaz azan, dibetulkan oleh Nabi, ditakrir oleh Nabi SAW. Mereka sok-sokan seolah sejajarkan diri mereka dengan sahabat. Sahabat ngarang, dibetulkan oleh Nabi. Kalau kita ngarang, siapa tahu dibetulkan juga oleh Nabi. Masa begitu? Nabi sudah wafat. Masa pakai siapa tahu? Ya. Mending kalau para sahabat setiap kali menambah-nambah pasti dibenarkan. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Tadi Al-Bara' bin Azib tidak dibenarkan. Yang mereka bawakan yang dibenarkan. Begitulah ahlul bidah. Ahlul bidah itu kalau berbicara sendirian ya sudah, karena nggak ada panternya, ya kan? Tapi ahlus sunnah selalu punya jawaban untuk ahlul bidah. Karena ahlus sunnah penuh dengan hujah, penuh dengan dalil. Fa'ayyadna alladhi, ini dalil berikutnya dari Al-Quran. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Kami kuatkan mereka, orang-orang yang beriman itu, menang terhadap musuh-musuh mereka. Jadilah mereka zahir, menang, jaya. Ini janji Allah untuk ahlus sunnah, bukan janji Allah untuk umumnya kaum muslimin. Karena sekali lagi, kaum muslimin belum tentu ahlus sunnah. Ahlus sunnah pasti kaum muslimin. Ya. Yang dijanjikan kemenangan oleh Allah adalah ahlus sunnah. Kemudian kalimat berikutnya ila qiyamis sa'ah. Beliau bahas kalimat per kalimat. Ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ai ila yaumil qiyamah fa hiya mansuratun ila qiyamis sa'ah. Selalu ditolong sampai hari kiamat. Wa huna yaridu iskal. Ini kebiasaan beliau selalu membahas yang kalau ada kemuskilan. Di sini ada kemuskilan. Di sini ada permasalahan, di sini ada perselisihan. Dua dalil berselisih. Wa huwa anna Rasulullah alaihi salatu wassalam akhbara bi anna as-sa'ata taqumu ala shiraril haqqi. Bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa hari kiamat itu terjadi di saat apa? Hari kiamat terjadi di saat di permukaan bumi dipenuhi oleh syirarun nas, syirarul alam, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat. Seburuk-buruk makhluk lebih tepat, bukan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Karena hari itu manusia lebih buruk dari binatang. Manusia lebih buruk dari binatang. Oleh karena itu Allah rela Mekah Madinah di akhir zaman nanti, ya, menjelang hari kiamat, Mekah Madinah dipenuhi oleh binatang-binatang buas. Tapi Allah tidak rela Mekah Madinah dimasuki oleh manusia. Manusia kafir tentunya, kan kafir semua hari itu. Ya. Dan salah satu janji Allah terbukti. Ya. Bukan hanya Allah melarang, tapi sekaligus Allah membuktikan bahwa Mekah Madinah tidak akan dimasuki oleh orang-orang kufar. Walaupun mereka sembunyikan secara logika, ya, kan jutaan yang masuk Mekah Madinah, 1-2 masuk ketahuan. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu ketahuan, ya kan?
Ini salah satu bukti bahwa Allah bukan hanya menyuruh, tapi juga menjaga. Allah bukan cuma menyuruh, hati-hati, jangan diperbolehkan kalau ada orang kafir masuk Mekah, Madinah. Allah sekaligus menjaga. Ada yang coba-coba, ketahuan. Ya. Nah, ketika hari kiamat terjadi, manusia adalah seburuk-buruk makhluk. Boro-boro salat, boro-boro puasa, boro-boro syahadat, boro-boro istighfar, menyebut Allah saja sudah tidak ada. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Tidak mungkin kiamat itu terjadi kalau di muka bumi masih ada yang menyebut lafaz Allah. Jadi kiamat terjadi, di muka bumi sudah tidak ada lagi satupun manusia yang menyebut lafaz Allah. Iya kan? Kenapa dikatakan mereka akan terus ditolong, mereka akan terus ditolong oleh Allah sampai hari kiamat? Padahal hari kiamat, syirarul khalqi, syirarun nas, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk, boro-boro ahlu sunnah. Masih ada ahlu sunnah? Ya sudah tidak ada. فَكَيْفَ نَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. Bagaimana kita menjamak dua dalil ini seolah bertentangan? Ya kan? Bagaimana menjamaknya? Karena dua dalil yang bertentangan harus kita jamak terlebih dahulu. Jangan buru-buru ditarjih. Haram memakai thariqatul tarjih sebelum thariqatul jam'i. Jadi harus dijamak dulu. Maksudnya apa? Oh begini. Oh kalau begitu nggak bertentangan. Paham kita. Begitu. Bukan thariqatul tarjih. Yang satu dipakai, yang satu dibuang. Ini sudah langkah terakhir. Ini sudah terpaksa. Nggak mungkin bisa dijamak. Maka ditarjih. Yang satu dipakai, yang satu dibuang. Karena nggak bisa ditarjih lagi. Seperti ucapan Bilal dengan Hudail bin Abbas ketika berselisih apakah Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah. Yang satu mengatakan pernah, yang satu mengatakan belum. Dua-duanya sahabat, dua-duanya siqa, dua-duanya adil. Gimana menjamaknya? Ya nggak mungkin. Gimana caranya? Yang satu mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, yang satu lagi mengatakan Rasul belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Gimana cara mengkompromikannya, menemukannya, menjamaknya? Nggak bisa. Maka yang satu dipakai, yang satu dibuang, tidak dianggap. Dalam hal ini para imam punya kaidah, siapa yang dipakai? Yang menetapkan. Yang meniadakan dibuang, tidak dianggap. Ya, yang menetapkan bahwa Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah ini yang menang. Yang mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah ini kalah. Karena orang yang walaupun dua-duanya jujur, dua-duanya adil, dua-duanya sahabat. Karena yang mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah, bisa saja dia tidak tahu. Betul dia jujur, betul dia mana, tapi dia nggak tahu. Nah, sementara Bilal tahu, maka Bilal mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah. Ini thariqatul tarjih. Ini jalan terakhir. Adapun sebelum menempuh thariqatul tarjih, kita harus menempuh thariqatul jam'i, menjamak. Maksudnya apa? Sebagaimana perselisihan antara Ali dengan Aisyah. Aisyah dengan Ibnu Abbas. Aisyah dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ketika Mi'raj Nabi melihat Allah. Sementara Aisyah mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Apakah dua pertentangan dua sahabat ini bisa dijamak? Bisa. Karena dalam Islam, dalam kaidah syar'i, melihat itu ada tiga. Ada basariyah, ada qalbiyah, ada manamiyah. Ada melihat dengan mata, ada melihat dengan hati, ada melihat dalam mimpi. Ra'aitu fil manam,
Aku melihat dalam tidurku, maksudnya mimpi. Kata-katanya melihat. Begitu juga melihat dengan hati. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan mata, ya nggak mungkin. Dengan hati. Jadi seolah-olah Allah itu betul-betul hadir di hadapan kita. Kan ketika kita salat, wajah kita berhadapan-hadapan dengan wajah Allah. Nah, dengan kaidah 3 tadi, maka para ulama berhasil menjamak perselisihan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas dengan menyimpulkan kata Aisyah Rasulullah belum pernah melihat Allah itu kalau dengan mata. Betul. Adapun Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah yaitu dengan hati atau dalam mimpi. Dengan demikian selesai. Termasuk hadis ini. Maka beliau mengatakan al-jawab ayyuqal innal murada ila qurbi qiyamis sa'ah. Yang dimaksud mereka akan terus ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, maksudnya sampai dekatnya hari kiamat. Bukan pas kiamatnya, tapi menjelang. Mungkin 5 tahun sebelumnya, mungkin 10 tahun sebelumnya, mungkin 15 tahun sebelumnya, mungkin 25 tahun sebelumnya, hanya Allah yang tahu. Dekat. Ya. Bukan pas hari kiamat. Ini berdasarkan hadis lain, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kehendak Allah. Sampai datang ketentuan Allah. Bukan sampai datang hari kiamat. Kalau yang tadi betul, sampai datang hari kiamat. Tapi ini sampai datang kehendak Allah, ketentuan Allah. Maksudnya beberapa tahun sebelum kiamat. Yang kedua, ai ila sa'atihim, ai ila mautihim, sampai mereka mati. Sampai mereka mati akan terus ditolong. Maksudnya kiamat mati. Karena ketika seseorang meninggal, maka dia sudah mengalami kiamat. Maka kiamat dibagi 2, kiamat kubra dan kiamat sugoro. Ketika si fulan itu mati, kiamat dia. Nggak ada bedanya dengan kiamat kubro bagi dia. Orang hancur semua, karirnya, jabatannya, hartanya, anak istrinya, dan seterusnya hancur semua. Apa bedanya dengan hari kiamat? Kayak kiamat kubro bagi dia ya, bagi yang bersangkutan, bagi yang sudah mati. Maka ketika kita mati betul-betul kiamat. Tidak ada tersisa sedikit pun, tidak bekas-bekasnya. Ya. Dia tidak merasakan bekas itu. Yang merasakan paling keluarganya. Nah, dia kaya, pengusaha besar, pejabat tinggi, maka yang mengantarkan mobil-mobil mewah. Nah, yang merasakan siapa? Anak istrinya, keluarganya, yang datang ribuan, di ini, di itu, diulu-ulukan, banyak yang menangisi, bahkan pakai acara kenegaraan. Berasa mayatnya? Berasa? Enggak berasa. Mau yang mengantarkan ribuan, mau sedikit, dia enggak berasa. Mau yang mengantarkan itu mobil-mobil mewah, atau enggak ada yang bermobil sama sekali, si mayat enggak berasa. Yang berasa yang masih hidup, keluarganya, anak istrinya. Ya. Maka kiamat, betul-betul kiamat. Kita nggak usah jauh-jauh memikirkan bagaimana kiamat kubra terjadi, maka di depan mata dan sewaktu-waktu. Ya. Sewaktu-waktu. Ketika kerjaan kita belum selesai, ketika kita ada janji dengan 10 orang mau bertemu, semuanya proyek besar semua.
Ajal datang tidak mungkin mundur. Ya. Bahkan belum selesai ceramah, masih di tengah-tengah ceramah, ajal datang, mati. Allah tidak perintahkan kepada malaikat maut tunggu sampai ceramahnya selesai. Kan ceramahnya bagus, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Enggak. Ya. Ajal datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesaat saja, sedetik saja, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya. Bahkan ada seorang ustaz, Ibnu Saini rahimahullah, ya, belum menerjemahkan ayat. Ayat itu belum diterjemahkan, ceramah, ya, walaupun tidak di hadapan halayak ramai. Belum sempat menerjemahkan ayat itu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Saya masih ingat ayat yang beliau baca ketika membahas bagaimana permusuhan kaum muslimin dengan kaum kafirin. Ketika Allah memberikan semangat, membesarkan hati kaum muslimin, ya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ketika kalian mati nanti, kalian mengharapkan sesuatu yang orang-orang kafir itu tidak mengharapkan. Kenapa takut mati? Kira-kira begitu. Ayat ini belum sempat beliau terjemahkan, jatuh dan meninggal. Ini pelajaran besar bagi kita untuk tidak merasa aman, karena kiamat di depan mata kita. Dan gak ada bedanya kiamat itu dengan kiamat kubro sesungguhnya. Bagi kita yang mati, sama-sama hancur semuanya, tidak berbekas. Milik kita maksudnya, ya, yang berhubungan dengan kita. Lianna man mata faqad qamat qiyamatuhu, karena orang yang mati otomatis telah terjadi kiamat pada dirinya. Lakinnal awwala aqrab, tapi pendapat yang pertama tadi lebih aqrab lis-shawab, lebih dekat kepada kebenaran. Karena ada dua cara tadi, ya, menjamak dua dalil tadi. Cara pertama tadi menjelang hari kiamat, cara kedua mati. Ya. Wahum mansuruna ila qurbi qiyamis sa'ah, maka mereka akan terus ditolong oleh Allah, terus ditolong oleh Allah sampai dekatnya hari kiamat, sampai saat yang dijanjikan oleh Allah. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu dibalik, justru yang tidak ada iman dibiarkan hidup, yang masih ada iman walaupun sebesar dzarrah dimatikan hampir bersamaan. Entah tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, akan terjadi di mana orang yang masih ada iman walaupun tipis sekali dimatikan. Dan gak ada lagi di muka bumi orang yang beriman. Jadilah kafir semua, musyrik semua, kufur semua, binatang semua. Sirarun nas, sirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Dan antum masih ingat, ada dua kalimat, ada dua manusia yang satu kalimat sirarun nas. Pertama, yang mati ketika kiamat tiba. Yang kedua, yang menjadikan kubur-kubur menjadi masjid. Itu pun disebut oleh Nabi sebagai sirarun nas, seburuk-buruk manusia. Maka dosa besar sekali menjadikan kubur-kubur menjadi masjid, menyatukan antara masjid dengan kuburan, menyatukan antara kuburan dengan masjid. Apanya dulu nggak masalah, mau kuburannya dulu, mau masjidnya dulu, dua-duanya haram, dua-duanya tidak boleh. Maka masjid dengan kuburan harus dipisahkan, walaupun memisahkannya itu cuma dengan jalan setapak atau pagar atau kali kecil, ya, bukan dinding masjid, tidak bisa, ya.
Itu bukan memisahkan, ya. Walaupun sama-sama tanah masjid, kan dipisahkan dengan dinding masjid. Maka dinding masjid tidak bisa dipakai untuk memisahkan antara masjid dengan kuburan. Harus minimal 3 jadi. Wa innama laja'na ila hadha at-ta'wili lidalil. Kita memakai takwil ini karena ada dalil. Nah, takwil itu nggak boleh kalau tanpa dalil. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah nggak apa-apa, tanpa dalil nggak apa-apa. Jadi suka-suka mereka mentakwil. Ahlus sunnah hati-hati. Kalau ada dalil, ya dipakai. Kalau nggak ada dalil, tidak. Kalau mereka ada dalil nggak ada dalil, bebas mentakwil. Ya. Seperti ada yang menuduh kaum salaf mentakwil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kaum salaf memahami yang dimaksud bersama di sini adalah melihat. Gitu. Artinya selalu melihat. Takwil ini. Jawabnya enggak. Kalau takwil ada dalil. Ya. Karena ini sesuai dengan kaidah bahasa. Kaidah bahasa Arab, orang Arab sering mengatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Ini kaidah bahasa yang terang benderang. Apakah bulan turun ikut jalan-jalan bersama mereka? Tentu tidak. Bulan terus di atas. Kok dikatakan bersama kami? Apanya? Sinarnya, terangnya. Begitu juga ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud bersama itu apa? Pengetahuannya. Allah tahu, Allah melihat. Wallahu sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.